Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Santri-santri semuanya, anak-anak kami semuanya, santri Nurul Fuadah, mudah-mudahan kalian semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan sehat lahir dan batin, sehat walafiat. Ya. Pada malam hari ini alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali dalam kajian kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang doa selamat dari fitnah Dajjal. Dajjal ini nanti makhluk sosok yang menakutkan, yang mengerikan, yang nanti akan turun di muka bumi, akan datang, ya, akan muncul, maksudnya muncul di muka bumi ketika menjelang hari kiamat. Ya, nanti akan Ustaz jelaskan lebih lanjut bagaimana ciri-ciri Dajjal, bagaimana kita nanti bisa selamat dari fitnah Dajjal. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita berselawat dahulu. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina tanhallu ya, nanti pembahasannya akan Ustaz terangkan lebih lanjut. Nah, pertanyaannya nanti silakan tanya ketika Ustaz menyuruh untuk bertanya. Sekarang Ustaz akan menjelaskan dulu, baru nanti silakan gantian untuk bertanya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya, bisa dimatikan. Wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yuk sama-sama. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yuk, yang putra dulu. Allahumma min adzabi wa min adzabil qabri
fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yuk yang berempat. Allahumma ya, ini doa selamat dari fitnah Dajjal. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu atau meminta perlindungan kepadamu. Ya, mu itu maksudnya kepada Allah, bika, ka itu kan kepada Allah. Min adzabi jahannam, yang pertama adalah dari siksa yaitu neraka Jahannam atau siksa dari seluruh neraka. Ya, kenapa kok di sini neraka Jahannam? Karena neraka yang paling keraknya, paling bawah adalah neraka Jahannam. Ada neraka itu banyak sekali ya, nama-nama neraka termasuk nama surga tempatnya. Neraka yang paling mengerikan, paling menyakitkan, dan ketika orang itu masuk ke dalamnya tapi nggak bisa keluar lagi adalah neraka Jahannam. Orang kafir. Ada orang yang beriman, ada orang Islam, dia masuk neraka karena banyak dosanya. Tapi dia ada kesempatan untuk bisa masuk surga. Selain masuk di dalam neraka Jahannam, ada neraka Hutomah, neraka Jahannam ini, neraka Hawiyah, neraka Laudho, neraka Saqor. Saqor ini khusus neraka orang yang tidak mau mengerjakan sholat. Ya, ada neraka Sa'ir, ada neraka Jahim. Macam-macam nama neraka. Ya, tinggal kalian nanti mau pesen yang mana. Yang tidak agak berbahaya yang mana? Yang tidak agak berbahaya. Ya, mau pesen yang itu. Tidaklah. Ya, seluruh neraka itu ketika masuk pasti menyakitkan. Pasti sangat pedih, sangat panas ya. Tidak ada satupun neraka yang ketika kita masuknya itu merasa enak. Ya. Ya. Surga juga ada macam-macam namanya ya. Nah, pertama kita meminta kepada Allah perlindungannya dari siksa azab neraka Jahannam. Maksudnya yang neraka-neraka yang lain ya. Wa min adzabin nar, maksudnya neraka yang lain. Wa min adzabil qabri, dan siksa azab kubur. Nah, kemarin saya sampaikan ada nikmat kubur, ada azab kubur. Nikmat kubur itu orang yang mendapatkan kenikmatan di alam kubur sebelum nanti datangnya hari kiamat. Ya, dia di dalam kubur tapi mendapatkan nikmat kubur. Kenapa? Karena amalnya yang banyak. Ya, dia tidak meninggalkan kewajiban selama hidup di dunia. Berarti lama sekali dia sebelum sampai kiamat nanti merasakan nikmat kubur. Nah, iya. Berarti ketika dia nanti mendapatkan azab kubur ya sama saja ketika dia mati kok sampai entah berapa ribu tahun lagi baru kiamat, berarti mendapatkan siksa terus berarti di kubur ya. Iya. Itu makanya kalau maling meninggal akan mendapatkan siksa kubur. Dengarkan dulu ya. Nah, itu. Jadi betapa pentingnya antara nikmat kubur dengan siksa kubur. Kalau orang yang berbuat baik kemudian kita mati karena kita melakukan banyak amal, kita mendapatkan nikmat kubur sampai nanti datangnya hari kiamat. Jadi tanda-tandanya orang nanti masuk surga atau masuk neraka bisa dilihat dari dia mendapatkan nikmat kubur atau mendapatkan siksa kubur. Nah, jadi ketika kita mati itu nggak langsung masuk surga, nggak masuk neraka. Ya, orang itu mati, tapi dia menunggu dulu, namanya dimasuk di alam kubur. Makanya alam kubur itu disebut dengan alam barzah. Nanti ada di surga ada ayam goreng. Ya, bakso juga ada, pentolnya juga ada. Ya, perhatikan dulu ya. Nah, tuh.
Nikmat kubur bagaimana? Dia akan mendapatkan dalam kuburnya itu cahaya terang benderang. Kuburnya itu terasa seperti istana. Ya, sangat luas sekali ya, seperti gambarannya seperti di surga. Walaupun tidak nikmat apa yang sebesar surga nikmatnya, tapi hanya kecil nikmat itu, tapi dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Kuburannya itu luas, terang benderang dari bacaan Al-Qur'annya, dari sholatnya, sehingga menerangi di dalam kuburnya. Dia setiap hari akan mendapatkan hidangan makanan. Kenapa? Dari orang-orang yang hidup di dunia dengan dikirimi doa. Nah, doa kita orang yang hidup ini itu sangat penting bagi orang yang sudah mati. Entah kirim Al-Fatihah, entah kirim doa apa saja. Nah, termasuk orang yang mendapatkan azab kubur atau siksa kubur, ya, dia akan merasakan kegelapan di dalam kuburnya. Kuburannya sempit, kemudian ditantangi oleh malaikat yang bawa pentungan. Langsung sekali dipentung terus. Ada dalam hadis Nabi itu, dia langsung ketika orang yang melangkah pulang ketika habis menguburkan dia, sedangkan banyak dosanya, langsung tulang belulangnya itu remuk, disiksa oleh malaikat. Ada malaikat penanya dalam kubur. Malaikat siapa namanya? Malaikat Mungkar dan Nakir. Bukan Nakir tapi Nakir. Mungkar dan Nakir. Ya, nanti semuanya orang nanti akan hidup bangkit dari alam kubur ketika sudah datang hari kiamat. Jadi tidak benar orang mati sudah dalam kubur dia langsung keluar, ya, kemudian jadi hantu, arwah gentayangan. Tidak ada ceritanya. Tapi ada penampakan dia orang seperti wajah orang hidup itu, bukan yang dia hidup dari alam kubur tadi mati hidup lagi, tapi itu adalah makhluk yang lain, yaitu jin yang menyerupai orang yang seorang mati itu. Biar kita itu takut. Jadi bukan wujud nampak orang yang mati itu. Di sana di tempat sana di pohon besar sana ada dia dulu orang mati bunuh diri misalnya. Ketika orang lewat situ pernah penampakan ada orang yang bunuh diri itu mati menggantung. Langsung takut kamu ya, merinding ya, balik. Jangan-jangan di pohon besar rumahku itu. Nanti kalau ada makhluk yang gantung gimana? Tinggal baca ayat kursi susah. Iya, seharusnya itu kamu itu jangan takut sama dia. Seharusnya kamu itu apa? Nakut-nakuti dia, bukan kamunya yang takut. Kenapa? Dia itu makhluk gaib. Jin itu lebih hebat manusia daripada jin, daripada setan dan sebagainya. Kenapa? Ya, kamu itu makhluk yang sempurna. Mereka itu takut dengan bacaan Al-Quran, takut dengan orang yang soleh, bukannya malah kamu takut. Seharusnya dia yang takut itu. Ya, tapi kalau bagaimana kalau sama-sama berani lawan jalannya? Ajak duel. Iya. Ya. Alam semesta bumi ini disediakan untuk jin, untuk hewan binatang, atau untuk manusia? Manusia. Kita pemimpin di muka bumi ini. Jadi makhluk-makhluk yang lain itu hanya aksesoris saja, hanya tambahan-tambahan saja. Tapi sebenarnya pelaku utama, ya, bintang sinetronnya itu ya manusia. Maka kamu jangan takut dengan jin. Kamu seharusnya lebih berani. Seharusnya jinnya itu takut sama kamu. Ya. Oke, perhatikan. Ya, itu tadi tentang azab kubur. Ya, tulangnya hancur berantakan, kemudian akan mendapatkan siksa yang sangat pedih selama hidup, selama dia berada di dalam kubur. Apa yang kita fitnah kehidupan? Fitnah kehidupan itu apa? Ya, itu yang kedua dari azab kubur. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya, dan fitnah kehidupan di dunia. Ya, karena di dunia ini banyak sekali fitnah. Ya, banyak sekali berbagai macam bencana, berbagai macam kejahatan, biar kita diselamatkan oleh Allah, diselamatkan dari berbagai macam musibah, berbagai macam bencana, berbagai macam kemaksiatan, berbagai macam kejahatan. Nah, sekarang yang virus corona yang sedang melanda ini termasuk fitnatil mahya. Biar kita nggak ikut termasuk kelompok-kelompok orang yang berbuat jahat, biar kita tidak melakukan kemaksiatan. Banyak di mana-mana orang melakukan kemaksiatan pakai Israel. ya. Apa Israel? Ya. Israel menggempur Palestina ya. Kita doakan mudah-mudahan ya bangsa Palestina, rakyat Palestina bisa merdeka seperti Indonesia. Ya, itu namanya fitnatil mahya, fitnah dunia. Wal mamat, dan fitnah kematian. Nah,
Biar kita nanti ketika masuk di dalam kubur, ketika kita mati, kita tidak disiksa oleh Allah. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari kejahatan fitnahnya masih dajjal. Nah, dajjal itu punya gelar namanya masih. Masih ini adalah al-masih, pendusta. Ya. Karena Nabi Isa juga punya gelar namanya gelar Isa al-Masih. Tapi kalau Isa ini nabi kita, nabi yang kita muliakan, nabi yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau dajjal ini al-Masih juga gelarnya, tapi dia adalah pendusta. Dajjal itu matanya siko kan? Ya, makanya tadi yang mau tanya kan bagaimana seperti dajjal. Makanya perhatikan seperti apa sih dajjal itu. Ya. Matanya siko misalnya. Nah, dalam kisahnya dajjal ini dua mata. Mata yang sebelah kanan itu matanya buta. Jadi dia hanya bisa melihat mata yang sebelah kiri. Rambutnya keriting. Ini nanti ketika menjelang hari kiamat dia akan datang. Dan malaikat datang ke bumi lagi. Ya. Nah, jadi nanti peristiwa hari kiamat itu panjang sekali, bala bencana banyak sekali ya. Termasuk munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa ke muka bumi yang dulu pernah Allah angkat ke langit, diselamatkan dari kejaran orang-orang kafir. Kemudian turun Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi nanti akan datang ketika terjadi perang hari kiamat atau perang akhir zaman. Ya. Jadi kita nanti kalau misalnya kita masih hidup di hari kiamat itu, sebelum hari kiamat, tapi kemungkinan kita sudah mati duluan. Tapi ya kita nggak tahu yang namanya hari kiamat itu, yang tahu hanya Allah. Bisa saja besok pagi atau besoknya lagi atau besoknya lagi, besok lagi, sampai nanti entah ribu tahun lagi, kita tidak tahu. Tapi tanda-tanda hari kiamat itu sudah ada, sudah muncul tanda-tanda hari kiamat. Kemudian nanti akan ada dabah. Dabah ini binatang melata. Kemudian ada Ya'jud dan Ma'jud. Ya, Ma'jud ini nanti akan berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, termasuk jenis makhluk Allah juga. Ya. Ya, nanti akan yang membunuh Dajjal nanti. Dajjal itu makhluknya pendek, ya seperti menyerupai manusia lah. Dia itu rambutnya keriting dalam hadisnya. Kemudian matanya sebelah, mata kanan itu buta. Kemudian di jidatnya itu ada tulisan orang yang beriman dia bisa membaca. Dia itu tukang penipu, kafir. Nah, dia adalah orang kafir dan pendusta. Dia nanti akan datang membawa tangannya membawa air, tangan kirinya membawa api. Ini sebagai bentuk penipuan. Jadi sebenarnya tangan kanan yang membawa air itu adalah sebenarnya api. Kemudian tangan kiri yang membawa api sebenarnya adalah air. Maksudnya apa? Maksudnya ini dia tukang penipu yang ulung. Jadi dia seolah-olah itu orang hebat, orang beriman, orang soleh, tapi dia sebenarnya adalah pendusta, tukang bohong, tukang menyesatkan manusia. Ya, jadi orang yang datang kepadanya apapun yang dia minta itu nanti akan dikabulkan oleh Dajjal. Ya, dia nanti mengaku sebagai Allah, sebagai Tuhan. Jadi kamu minta apa saja akan diberikan oleh Dajjal, karena diberikan kelebihan oleh Allah. Bisa menghidupkan orang mati. Ya, bisa menurunkan air hujan ketika terjadi kemarau. Akhirnya orang itu percaya, beriman kepada Dajjal. Seolah-olah dia ini adalah Tuhan. Dia mengaku sebagai Tuhan. Orang yang tidak beriman dia akan percaya. Nah, maka kita harus berhati-hati dari fitnah Dajjal. Makanya kalau kita nanti suatu saat kita mendatangi tentang hari kiamat ini, sedangkan kita masih hidup, biar kita selamat dari fitnah Dajjal yang nanti akan datang kepada setiap manusia. Ya, Dajjal nanti akan hidup selama di muka bumi ini 40 hari. Ya, 40 hari Dajjal di muka bumi. Kemudian nanti akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam bersama dengan Imam Mahdi ya. Ya. Ini. Kemudian bagaimana biar kita ini selamat dari Dajjal? Ya. Kenapa? Bagaimana caranya biar kita selamat dari Dajjal? Di antaranya ketika setelah sholat kita, setelah fil alamina innaka hamidum
Majid, kemudian membaca ini. Makanya ini dihafalkan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Atau ditambahi boleh, ada versi yang lain, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabin nar, juga boleh, dari siksa api neraka. Walaupun di sini ditulis jahanam juga sama ya. Wa min adzabil qabri, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan fitnah kematian. Ya, wa min syarri fitnatil masih dajjal, dari buruknya dajjal. Nah, membaca ini dibaca, dihafalkan ya. Jadi jangan fil alamina innaka hamidum majid langsung salam, ditambahkan doa ini. Ini pendek sekali ya, mudah dihafal. Kemudian cara lain bagaimana? Dalam surat Al-Kahfi, permulaan dari 10 ayat dari surat Al-Kahfi. Al-Kahfi artinya gua, surat yang ke-18 di dalam Al-Quran, sebelum surat sebelum surat Maryam. Maryam itu kan surat yang ke-19. Ya, setelah surat Isra ya, Isra, kemudian Al-Kahfi, Maryam, kemudian surat Toha. Nah, baca surat itu dibiasakan di hari Jumat, malam Jumat, atau setelah Yasin, atau sebelum Yasin, atau gantian malamnya Yasin, siangnya paginya. Setelah sholat subuh misalnya, bacalah surat Al-Kahfi. Tapi ya jangan hanya 10 ayat saja, tapi kalau bisa diselesaikan satu surat ya. Kalau Al-Kahfi itu selawat, bukan surat di dalam Al-Quran. Nah, itu biar kita terhindar selamat dari fitnah dajjal. Ya, ini permintaan kita. Ya. Nah, tanda-tandanya hari kiamat ini kapan terjadinya? Sudah banyak tanda-tandanya. Di mana sekarang fitnah dajjal itu sudah ada, walaupun makhluknya itu belum ada. Fitnah dajjal belum muncul, kita ini tahu, belum ketemu, tapi sebenarnya tanda-tanda hari kiamat sudah dekat. Apa tanda-tandanya? Kemaksiatan sudah merajalela di mana-mana. Kemaksiatan itu seolah-olah itu sebagai sebuah kebaikan, padahal itu adalah kemaksiatan. Orang sudah tidak malu untuk berbuat dosa, berbuat zina, berbuat kemaksiatan, berbuat hal-hal yang negatif biasa saja. Padahal itu adalah perbuatan dosa. Jingkrak-jingkrak, joget-joget pantatnya di depan kamera, di depan aplikasi apa? Nah, itu adalah kemaksiatan, perbuatan dosa, tapi itu dianggap biasa. Itulah fitnah dari dajjal. Seorang asik, seorang nikmat. Itulah yang kata Ustaz tadi, tangan kanan yang membawa air, seolah-olah itu bagus. Banyak orang ngikuti, banyak orang yang unduh aplikasi itu, padahal itu sebenarnya adalah api, sebagai umpan nanti api neraka. Ya. Nah, yang sebelah kiri itu adalah api, sebenarnya adalah bagi orang yang beriman, bagi kita adalah air. Artinya apa? Ketika kita berbuat kebaikan itu, banyak orang yang menjauhi, banyak orang mencibir. Allah so alim, Allah kamu kok tidak mau pakai aplikasi ini, nggak gaul, nggak terkenal, nggak hebat. Kan? Biar kita cepat terkenal, biar cepat viral, nanti masuk banyak yang like, banyak apalagi komen, banyak yang share. Nah, kita pakai aplikasi ini, itulah namanya fitnah dajjal. Hati-hati yang semacam itu. Nah, seolah asik, seolah nikmat, seolah happy, padahal itu adalah mengundang dosa. Itulah simbol api tadi. Yang dibawa dajjal adalah air, seolah-olah asik, enak, nikmat, punya aplikasi itu hebat, tapi ternyata itu adalah api, sebagai umpan nanti dibakar di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita harus berhati-hati dari fitnah hidup dan fitnah mati kehidupan. Banyak sekali fitnah merajalela di muka bumi ini. Itu bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Ketika kemaksiatan dianggap biasa. Ya, itu penjelasannya Ustaz. Ada pertanyaan lagi? Kalau masuk neraka bisa keluar lagi ya? Ya, kalau kamu beriman, kamu Islam, walaupun kamu banyak dosa, bisa saja masuk neraka, tapi insya Allah akan masuk surga. Tapi dihapus dulu dosanya. Ya, dibersihkan dulu di neraka. Yang penting tetap
Islam. Jangan keluar dari Islam. Ada lagi pertanyaan? Siapa lagi? Ya. Kiamat tuh orang nggak selamat semua kan? Hari kiamat. Ya, hari kiamat jelas semuanya orang akan mati, bukan tidak selamat. Semuanya orang pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini ketika hari kiamat nanti yang tidak mati. Artinya semuanya cepat atau lambat pasti akan mati. Enak kita mati duluan sekarang atau ketika kita mati pada saat hari kiamat? Hah? Oh, kiamat aja. Kemana-mana orang lihat orang mati. Ya. Ya, kalau yang lebih enak itu kita mati duluan dibandingkan dengan datang hari kiamat. Karena hari kiamat itu sesuatu yang sangat mengerikan. Ya. Itu penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita terlindung dari fitnah Dajjal. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.